Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, anak-anak kita, dan orang-orang kita cintai digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan akan mendapatkan syafaat yang agung dari beliau di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah berikan kesempatan kepada kita malam hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-20 ya, atau 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Ashruna, hadis yang ke-20 dari bab 13 atau dari hadis yang ke-136. Anhu, masih dari rawi yang sama, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi kalau disebut Jabir, maka eh, yang dimaksud adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Karena ada tiga sahabat, ada tiga nama Jabir ya dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga meriwayatkan hadis. Satu adalah Jabir bin Saproh, yang kedua adalah Jabir bin Sulaim, yang ketiga adalah Jabir bin Abdullah. Nah, kalau yang populer di antara ketiga sahabat itu adalah Jabir bin Abdullah. Maka kalau disebut an Jabir, maksudnya adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Qala, berkata sahabat Jabir, Aroda Banu Salimata, yaitu Bani Salimah, Bani Salamah, ini kalau bahasa Arabnya Salimah, kalau kita menyebutnya Salamah, ya. Banu Salamah ini salah satu dari suku-suku asli Madinah, ya, dari Khazraj. Jadi merupakan ya sukunya Khazraj, keturunan dari Salimah. Bani Salimah menginginkan ya, Aroda menginginkan, Banu Salimah yaitu adalah Bani Salamah menginginkan ayyan taqilu, mereka ingin pindah, kurbal masjidi, pindah ke tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat mereka tinggal itu cukup jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka ya ingin dekat-dekat ke masjid, ya jika sholat bisa dekat begitu.
Ya, kalau ini kan agak jauh, ya harus jalan kaki, sehingga mereka ingin pindah. Satu kelompok itu ingin pindah. Fabalagha zalika, fabalagha maka sampai zalika, yaitu adalah kabar bahwa Bani Salamah itu ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita itu sampai kepada Nabi bahwa Bani Salamah ingin ya pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kalau di kompleks statistik ya berarti adalah eh, B ya, di jalan statistik gitu ya, komplek B gitu ya. Ini komplek C agak jauh, apalagi di pojok sana itu ya, agak jauh. Ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Maka kemudian faqala lahum, maka bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahum kepada Bani Salamah. Innahu, ini dhamir sya'an, ya, dhamir sya'an. Sesungguhnya qad balaghani, sampai kepadaku, annakum, yaitu bahwa sungguhnya kalian itu turiduna, menginginkan, antan taqilu, ini tantakiluna ya, termasuk afal khamsah, bertemu dengan maka nunnya hilang ini. Jadi karena dia nasab, antan taqilu, yaitu engkau ingin pindah, kurbal masjidi, dekat masjid. Sampai kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke masjid, maksudnya dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW. Apakah benar demikian? Faqalu, maka mereka menjawab, Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Sungguh kami menginginkan hal demikian, yaitu kami ingin pindah ke masjid dekat Masjid Nabawi. Nah, maksudnya ingin pindah tinggal di dekat Masjid Nabawi. Ya maksudnya supaya bisa sholat tepat waktu, supaya enak begitu ya kan. Paling enak kan dekat dengan masjid ya. Maka faqala, bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Salimata, ay ya Bani Salimah. Ini munada yang huruf nidanya dibuang. Aslinya ya Bani Salimata. Jadi bisa saja ketika munada itu ya huruf nidanya itu dibuang, tetapi tidak merubah dari artinya. Maksudnya adalah wahai Bani Salamah, ya rokum, ay alzimu rokum, ya alzimu rokum. Ya tetaplah kalian di tempat tinggal kalian tuh maksudnya. Tetap kalian tinggal di tempat kalian. Tuktab asarukum. Jika kalian tetap tinggal di tempat kalian dan memang agak jauh ke Masjid Nabawi, maka tuktab akan dicatat asarukum, yaitu bekas-bekas langkah kaki kalian dicatat sebagai pahala. Sampai diulangi oleh Nabi Muhammad SAW, diulangi kalimatnya. Diyarokum, ay alzimu diyarokum. Tetaplah kalian tinggal di tempat tinggal kalian itu, tuktab. Ya, jika kalian tetap tinggal di tempat tinggal kalian itu, tuktab, maka akan dicatat asarukum, itu adalah jejak-jejak kaki kalian dicatat sebagai pahala. Sampai diulang 2 kali ini Rasulullah menekankan itu kalian akan kehilangan keutamaan kalau kemudian kalian pindah ke Masjid Nabawi. Karena kalau tinggal di sana dan kalian tetap ke masjid dengan melangkahkan kaki, maka jejak-jejak kaki itu ya ada catatannya semua. Maka kemudian Bani Salamah tidak jadi pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kalau Rasulullah ini mengizinkan Bani Salamah untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi, maka akan ada bani-bani yang lain juga akan pindah ke Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi. Akibatnya bisa
bisa berdesak-desakan. Ini adalah kebijakan Nabi. Nabi memberikan, ya, memberikan garansi kepada orang yang jauh dari masjid, tetapi tetap berangkat ke masjid dengan pahalanya yang jauh lebih banyak. Ya pasti itu ya. Kalau dekat ke masjid hanya beberapa langkah, 10 langkah. Kalau jauh dari masjid, pojok sana itu ya bisa sampai ratusan langkah. Tentu jauh berbeda. Maka kemudian ini yang menjadikan Bani Salamah itu lega perasaannya, tidak kemudian sumpek dan seterusnya. Lega, ya. Maka apapun para sahabat itu ketika mengadu kepada Nabi, itu pasti urusannya itu jadi lega. Pasti urusannya itu jadi buyar, tidak jadi masalah itu. Bahkan ketika memandang Nabi saja itu sudah selesai urusannya. Sudah hilang sumpeknya itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemudian diberikan nasihat-nasihat oleh Nabi. Maka kemudian Bani Salamah merasa sangat puas dan kemudian mereka tetap tinggal di tempatnya dan termasuk Bani Salamah ini adalah Jabir bin Abdullah ini. Ini rawi hadis ini adalah Jabir bin Abdullah termasuk Bani Salamah ini ya. Rawahu Muslim meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Wa fi riwayatin pada riwayat yang lain dari sahabat Jabir yang juga riwayat dari Imam Muslim, rawi terakhirnya ada Imam Muslim, ada satu kalimat inna bikulli khatwatin darojah. Sungguhnya pada setiap langkah kaki itu darojah ada akan mendapatkan derajat atau peningkatan derajat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah derajat di surga. Ya, pangkat di surga. Artinya level kita nanti di surga itu darajat. Darajah jamaknya adalah darajat. Itu undakan-undakan atau tangga-tangga ya makin tinggi derajatnya makin tinggi. Yang paling tinggi adalah derajatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memperbanyak langkah kaki kita, maka derajat kita akan naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu langkah satu derajat, satu langkah satu derajat. Kita nggak ingin seperti itu. Apa kita nggak ingin seperti itu? Ya, tentu kita ingin makin dekat, ya makin berdekatan dengan Nabi kan makin senang ya, makin bertetangga dengan Nabi. Tuh. Kalau di neraka namanya darokat. Darojat itu tangga naik, kalau darokat itu tangga turun. Maka nanti di neraka itu darokat. Kalau di surga darojat. Dan penghuni surga di level derajat paling rendah di surga itu, penghuni surga di kaplingan paling bawah, ya, derajat paling bawah, itu mendapatkan pertamanan atau mendapatkan hak lahannya kalau kita saat ini beli kaplingan begitu, selama 1.000 tahun berjalan kaki. Jadi yang paling rendah derajatnya di surga itu mereka mendapatkan luasan lahannya itu kalau kita jalan di dunia ini 1.000 tahun. Maka nggak perlu khawatir ya di dunia kita kayak gimana, yang penting masuk surga itu. Yang penting masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Derajat paling bawah aja mendapatkan luasan lahan 1.000 tahun. Apalagi naik lagi. Masya Allah ya. Kalau kita kemudian, oh masa sih, nggak masuk akal, justru masuk akal. Yang nggak masuk akal itu karena kita tidak mau berpikir gitu. Jadi diibaratkan ya antara luasan dunia kita hidup saat ini dengan nanti di akhirat di surga itu sebagaimana luasnya rahim ibu saat kita masih di alam rahim pindah ke alam dunia. Jadi luasan kita tinggal di rahim ibu itu segitu, ya, kecil sekali rahim ibu. Kemudian saat keluar di dunia seluas itu dunia itu sama dengan ketika kita keluar dari dunia masuk ke alam akhirat itu alam surga. Itu luas sekali. Ya. Sedangkan dunia bumi kita tempat tinggal itu sangat kecil di seantero makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu Allah maha menciptakan semua itu. Ya, nanti akan diganti semua kehidupan
planet-planet digulung oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti semua diganti dengan alam akhirat yang lebih luas lagi. Sehingga ya satu orang di derajat paling bawah 1.000 tahun mendapatkan 1.000 tahun perjalanan itu kaplingannya. Jadi kalau begitu ya sudah ya. Di dunia ini kan tujuannya ibadah ya. Rawahul Bukhari Aydan ya. Pada riwayat Imam Bukhari juga sama bima'nahu dengan makna yang sama min riwayati Anasin dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Artinya kalau rawinya ini ya sahih begini ya, kuat sekali dan banyak jalur, maknanya sama, itu hadisnya sangat kuat sekali. Ya artinya memang langkah kaki ke masjid itu ada asarnya, ada jejak-jejaknya yang tercatat, ya. Dan itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wabanu Salimata, ini keterangan dari Imam Nawawi, bikasril lam salimah. Ya. Menurut bahasa Arab, bahasa Indonesia jadi salamah itu ya. Itu qabilatun ma'rufah. Itu qabilah yang terkenal minal ansor, dari qabilah kaum Ansor radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai kaum Ansor. Wa atharuhum artinya adalah khutbah, yaitu adalah langkah-langkah kaki mereka itu. Dicatat sebagai pahala, menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi wal Ishruna, hadis yang ke-21 atau 137. An Abi Al-Munziri atau An Abil Munziri, dari sahabat Abul Munzir, Abu Munzir. Ini Abu Munzir ini adalah nama kinayah. Nama kinayah. Nama kunyah ya. Nama kunyah itu Abu, nama famili Abu Bakar gitu ya. Nama famili. Nama familinya adalah Abu Munzir. Ini pemberian dari Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab itu ya Abal Munzir, ya wahai Abu Munzir. Namanya adalah Ubay bin Ka'bin, itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini termasuk juga sahabat Ansor. Nah, Ubay bin Ka'ab ini sebelum masuk Islam itu sudah ahli menulis. Ahli menulis. Maka Ubay bin Ka'ab itu diangkat oleh Nabi sebagai pencatat, salah satu pencatat wahyu selain Zaid bin Thabit. Sehingga Ubay bin Ka'ab ini ya hafal Quran dia, ya. Sahabat yang hafal Quran, yang mencatat rapih dalam satu kumpulan. Maka beliau punya kumpulan tulisan Quran sendiri. Ya, ketika ada perintah dari sahabat Abu Bakar ya pada masa Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, maka Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah satunya. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis sebanyak 164 hadis. Beliau wafat tahun 30 Hijriah pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala, berkata sahabat Ubay bin Ka'ab, kana rojulun, ya ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, saya cari juga tidak ketemu namanya ini, ya juga nggak berani berikan nama ya karena saya nggak dapat keterangan nama. Ada seorang laki-laki, la a'lamu rojulan, yang aku tidak mengetahui ya laki-laki pun ab'ada minal masjidi minhu, yang tempat tinggalnya lebih jauh ya ke masjid daripada dia. Artinya ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki yang rumahnya paling jauh. Wakana, dan dia itu la tuhti'uhu sholatun, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Luar biasa. Ini ya, sahabat Nabi ini rumahnya paling jauh, ya, tapi tidak pernah ketinggalan sholat jamaah sekalipun. Ini sholatun, ini satu sholat pun. Kalau kita dekat banyak sekali ketinggalan ini ya, jauh sekali ya.
makom kita dengan sahabat Nabi. Ini sahabat-sahabat sebagai contoh teladan yang baik. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya, au fakultu lahu atau aku mengucapkan kepadanya, ini syak min rawi, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab ini ya, mengatakan aku mengatakan kepada laki-laki tadi atau dikatakan kepada laki-laki tadi. Enggak apa-apa, ini biasa di dalam periwayatan hadis. Apa katanya? Lau ishtaroita, sekiranya engkau mau membeli himaron, yaitu himar untuk kendaraan, tarkabuhu yang kau bisa naiki dia, fil zulma'i pada malam yang gelap gulita, wafir ramdoi dan di dalam siang yang sangat panas. Sekiranya kau beli kendaraan himar sehingga kau bisa tumpangi dia gitu ya. Dari rumahmu ke Masjid Nabawi ya, kalau malam atau saat siang panas terik kamu bisa lebih enak gitu. Jadi dinasehati oleh sahabat lainnya. Sahabat yang memberi nasihat kepada laki-laki tadi, sahabat Nabi. Maka apa kata laki-laki tadi? Fakola, maka laki-laki tadi mengatakan, Maya suruni, tidaklah menjadi puas bagiku. Aku tidak senang anna mangzili, yaitu sungguhnya rumahku ila jambil masjidi, kalau di dekat masjid. Malah aku tidak senang kalau rumahku dekat masjid. Ya, justru aku senang seperti ini. Tidak perlu juga aku menaikin khimar, meskipun mampu memberi khimar. Nah ini ya, ini juga memberi contoh kepada kita mengutamakan jalan kaki ke masjid. Kita dekat aja naik motor gitu ya. Ya, sahabat ini paling jauh, nggak mau naik khimar, nggak mau naik kendaraan. Ya, karena al ajru biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kadar kesusahannya. Jadi kalau dia mau jalan seperti itu karena memang akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih lebih besar lagi ya. Kalau dia naik kendaraan kan agak ringan gitu. Dia nggak mau seperti itu. Ini uridu, sungguhnya aku menginginkan ayyuk tabah untuk dicatat li kepadaku mamsyaya ya. Mamsyaya itu adalah langkah-langkah kakiku ilal masjidi, menuju kepada masjid. Warujui dan juga kembaliku idza roja'tu ila ahli. Ketika aku kembali ke keluargaku. Jadi mondar mandir dari rumah ke masjid yang sangat jauh itu, aku suka kalau jalan kaki karena pasti dicatat. Ya, karena tadi itu sudah disampaikan oleh Nabi. Ini jadi jejak-jejak itu tercatat semua rapih, ya. Tidak akan selip satu pun, satu langkah kaki pun oleh malaikat, ya. Maka dia yakin seperti itu. Diberi saran untuk naik kendaraan, tidak mau. Kalau kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, ya. Kalau bisa jalan kaki ini ya. Setelah tahu hadis ini, ya, lebih baik kita jalan kaki. Ini kuat sekali nih ini apa hadisnya, ya. Rujukannya sangat kuat sekali. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qad jama'allahu lak dzalika kullah. Nah, sungguhnya Allah telah menghimpun semuanya, mengumpulkan semua catatan-catatan itu laka kepadamu dzalika kullah, semuanya. Ya, ini berarti sudah dinyatakan oleh Nabi ya, laki-laki tadi itu akan mendapatkan semuanya. Tercatat catatannya itu akan dia dapatkan pahalanya semuanya itu. Langkahnya paling jauh jaraknya paling jauh, langkahnya paling banyak, dan dia sama sekali tidak mau diringankan dengan kendaraan. Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Wafi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dari rawi yang sama, yaitu sahabat eh, tadi ini sahabatnya Ubay bin Ka'ab ya, dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang dari Imam Muslim juga, innalaka mahtasabta, sungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang engkau cari. Tentu dia naik kendaraan, dia jalan kaki, semuanya dapat. Tetapi dia akan mendapatkan yang lebih besar ketika dia jalan kaki. Ya, karena semua jalan itu
ya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah kanan adalah menaikkan derajat, langkah kiri adalah menghapus dosa. Begitu terus. Ar-Ramdha'u, keterangan dari Imam Nawawi adalah al-ardu allati asabahal harrus syadidu. Itu adalah tanah atau bumi yang sangat panas sekali. Jadi dia jalan kaki siang malam itu ya, malam kedinginan, kemudian siang kepanasan. Tapi sama sekali tidak menjadikan dia gentar, kemudian meninggalkan bahkan satu sholat pun berjamaah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembacaan hadis ya, dua hadis ini ya, intinya adalah langkah-langkah kaki kita itu tercatat semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian akan meningkatkan derajat kita di sisinya ya, dan kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri sholat jamaah di masjid, dan kita pertahankan atau kita lestarikan dengan jalan kaki. Naik kendaraan ya boleh-boleh saja, tetapi akan mendapatkan keutamaan lebih jika kita melakukannya dengan jalan kaki. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama Amin. yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu Amin. sekalian ya, walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa Asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Walafu ilaik. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.